Perkenalkan, nama saya Clara Deasi Fitri Natasha Boru Saragi, NIM 2019-71116, kelas C. Perkenalkan, nama saya Muya Saroh, NIM 2019-71118, kelompok 6C dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Anggici Kafiabriani, NIM 2019-71119, kelas C. Nama saya Novriando Blancira, NIM 2019-71120. Perkenalkan, nama saya Sierafina Happy Reskiane Betai, NIM 2019-71171, kelas C. Modul 3, Teorema Superposisi dan Thevenin. Tujuan pada praktikum modul 3 ini yaitu A. Memahami suatu metode analisa rangkaian yang berfungsi untuk menyederhanakan rangkaian yang kompleks atau rumit menjadi rangkaian ekivalen yang sederhana. B. Memahami secara visual penerapan dari teori superposisi. C. Memahami secara visual penerapan dari teorema Thevenin. Pertama, teori superposisi. Prinsip dasar teori superposisi adalah pengaruh semua sumber tegangan atau arus pada suatu titik atau cabang dalam suatu rangkaian listrik adalah sama dengan jumlah aljabar dari pengaruh masing-masing sumber tegangan atau arus yang bekerja sendiri-sendiri secara individu. Pada gambar 3.1, ada sumber tegangan E1, E2, dan E3, dan ada hambatan R1, R2, dan R3, di mana R1 dan R2 ini dirangkai secara seri, dan R1 dan R2 dirangkai secara paralel. Untuk mencari nilai R2 dengan rumus IR21 ditambah IR22 ditambah IR23. Pada gambar 3.2, E2 dan E3 tidak bekerja, karena di situ kita akan mencari nilai dari IR21. IR21 adalah arus yang mengalir pada R2 dan E1 bekerja secara sendiri-sendiri, atau E2 dan E3 dihilangkan. Gambar 3.3 untuk mencari nilai IR22. IR22 adalah arus yang mengalir pada R2 dan E2 yang bekerja secara sendiri-sendiri, atau E1 dan E3 dihilangkan. Gambar 3.4 untuk mencari nilai IR23. IR23 adalah arus yang mengalir pada R2 dan E3 bekerja secara sendiri-sendiri, atau E1 dan E2 dihilangkan. Pada aplikasi multisim ini, kita akan membuktikan kebenaran dari teori superposisi yang dimana rumusnya yaitu IR2 sama dengan IR21 ditambah IR22 ditambah IR23. Di sini ada rangkaian untuk IR2 di mana kita menggunakan 3 sumber tegangan yaitu E1 sama dengan 12 volt, E2 sama dengan 6 volt, dan E3 sama dengan 9 volt. Dengan nilai tahanan masing-masing 100 ohm, 220 ohm, dan 330 ohm.
Langsung kita lihat hasilnya, yaitu hasilnya adalah 17,686 mA. Dan kemudian pada IR21, di sini kita hanya menggunakan satu sumber, yaitu E1 yang besarnya adalah 12 volt. Sedangkan E2 dan E3 kita nonaktifkan dengan nilai tahanan yang masih sama, yaitu 100, 220 ohm, dan 330 ohm. Lalu kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 31,034 mA. Selanjutnya kita ke rangkaian untuk IR22. Pada rangkaian IR22 ini kita menggunakan sumber E2 yang dimana besarnya yaitu 6 volt, sedangkan E1 dan E2 dinonaktifkan. Maka hasilnya didapat adalah min 20,219 mA. Selanjutnya pada IR23, yaitu dengan menggunakan sumber tegangan yang ketiga dengan besar 9 volt, sedangkan E1 dan E2 kita nonaktifkan dan masih menggunakan nilai tahanan yang sama, yaitu 100 ohm, 220 ohm, dan 330 ohm. Jadi kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 7,053 mA. Selanjutnya kita masukkan ke dalam data pengamatan untuk membuktikan nilai kebenarannya. Di sini sudah ada nilai pengukuran yang kita dapat dari percobaan, yaitu pada R2 17,868 mA, pada IR21 31,034 mA, pada IR22 min 20,219 mA, dan yang terakhir pada IR23 7,053 mA, yang dimana nilai tersebut dibuktikan dengan rumus teori superposisi. Rumusnya adalah IR2 sama dengan IR21 ditambah IR22 ditambah IR23, dan ini nilainya. Nilai yang kita dapatkan pada IR21, IR22, dan IR23 adalah sama dengan hasil pada IR2. Jadi, di sini sudah membuktikan kebenaran dari teori superposisi adalah benar. Selanjutnya kita masuk pada teori Thevenin. Yang kedua, teorema Thevenin. Pengertian dari teorema Thevenin adalah setiap rangkaian tahanan dan terminal dan sumber-sumber tegangan dapat digantikan dengan suatu rangkaian sederhana yang terdiri dari satu tahanan, disebut RTH atau R-Thevenin. Dari satu sumber tegangan disebut sebagai VTH atau V-Thevenin. Dengan teorema ini, arus beban RL pada rangkaian ekivalen akan sama dengan arus beban pada rangkaian aslinya. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu dengan tegangan VTH adalah tegangan yang dilihat dari terminal-terminal rangkaian semula dengan RL dihilangkan.
Di sini ada rangkaian Thevenin dan rangkaian biasa yang akan kita buktikan kebenaran dari teori Thevenin. Sebelum kita mengukur rangkaian pada rangkaian Thevenin, kita harus mencari VTH dan RTH-nya terlebih dahulu. Di sini ada rangkaian yang kita akan gunakan untuk mengukur VTH dengan sumber tegangan 9 volt, dan di sini ada rangkaian untuk mengukur RTH. Sama seperti gambar untuk mengukur VTH, hanya saja di sini sumber tegangannya kita hilangkan. Kita lihat hasilnya. Hasil dari VTH adalah 6,187 volt dan hasil dari RTH adalah 68,75 ohm. Nilai tersebut kita masukkan ke dalam RTH dan VTH pada rangkaian Thevenin. Sebelum kita memasukkan nilainya, kita stop running terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan nilainya. 6,187 volt dan 68,75. Setelah kita masukkan, langkah terakhir yaitu membuktikan kebenaran dari teori Thevenin. Dari jumlah arus yang kita dapatkan pada rangkaian pertama dan pada rangkaian Thevenin, kita lihat hasilnya. Kita running terlebih dahulu. Hasil dari rangkaian biasa yaitu 15,517 mA, sedangkan pada rangkaian Thevenin adalah 15,516 mA. Dari nilai tersebut dibuktikan bahwa kebenaran dari teori Thevenin adalah benar. Di sini nilainya berbeda 0,01 karena jika pada pengukuran biasa ini nilai VTH yang kita dapatkan pada penghitungan manual adalah 6,1875, tapi di sini dibulatkan menjadi 6,187 volt. Dan terbukti kebenarannya dari teori Thevenin. Selanjutnya kita masukkan ke dalam data pengamatan. Setelah kita masukkan nilai yang kita dapatkan dari percobaan ke dalam data pengamatan, yang terbukti kebenarannya dari teori Thevenin, praktikum pada modul 3 ini telah selesai. Selanjutnya kita akan bertemu pada modul selanjutnya. Mohon maaf jika banyak salah kata dalam praktikum modul 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.